Ngomongin bis pasti kebayangnya udah jelek, dekil, gede, dan bikin macet melulu ya. Itu sih curhat namanya. Sebagai transportasi umum, naik bis benernya bisa asik juga kok, apalagi kalau kursinya ala kursi pesawat terbang. Ada juga nih Simpo City, bis tingkat yang sudah di makeover biar keren dan jadi ikon kota Jakarta. Nah pemirsa, kalau dulu ada bis tingkat atau double decker sebagai angkutan umum di kota Jakarta, kalau sekarang juga ada ya. Sekarang bis tingkatnya bernama City Tour yang berfungsi sebagai bis wisata keliling ibu kota. Gimana ceritanya ya bis wisata keliling ibu kota ini jadi disebut Mpok City? Wah, yang punya nama sama jangan marah ya. Nama aslinya sih bis City Tour. Berhubung keliling di Jakarta, jadi dipanggillah Mpok City. Ada-ada saja ya. Bis tingkat wisata ini mondar-mandir jalanan protokol ibu kota tanpa dipungut biaya bagi penumpangnya alias gratis. Jadi siapapun boleh ya menaiki bis tingkat yang satu ini. Buat yang mau naik dari Transjakarta, bis ini terkoneksi kok. City Tour terintegrasi dengan bis Jakarta dan mengelilingi beberapa titik di ibu kota. Interior bis City Tour ini pun terawat kebersihannya nih pemirsa. Karena bis wisata nggak boleh ada penumpang yang berdiri ya, beda dengan bis sebagai angkutan umum lainnya. Semenjak pemerintah setempat menerapkan peraturan terhadap kendaraan roda 2 yang dilarang melintas di beberapa wilayah ibu kota, bis Mpok City pun beralih fungsi juga sebagai feeder bagi warga yang mengendarai motor. Ini dia lantai 2 yang paling nyaman. Banyak yang lebih suka duduk di atas, ada sensasi berbeda. Bisa melihat ke ruas jalanan dan bangunan secara lebih jelas dan menarik dari atas. Uniknya, sejak pertama diresmikan pun, pengendara bis ini seorang wanita. Salah satunya seperti Nofrina yang berprofesi sebagai supir bis tingkat ini. Awalnya memang saya basicnya dari busway. Saya sudah menjadi driver dari tahun 2006 sampai akhirnya saya ada penawaran untuk di bis City Tour. Pengalaman Nofrina sebagai supir bus Transjakarta sebelumnya menjadi bekal untuk menjadi supir bis tingkat seperti sekarang ini. Kalau dulu bis tingkat atau double decker menjadi angkutan umum utama yang diminati oleh warga. Bis tingkat ini banyak beroperasi di era 60-an dan menjadi bis reguler layaknya bis Metro Mini dan Transjakarta. Nah, kalau sekarang bis tingkat ini bisa kita lihat di salah satu koleksi Museum Transportasi Jakarta. Bis tingkat atau double decker yang memiliki julukan Si Jangkung Merah ini diproduksi oleh Inggris tahun 1968. Dan sejak saat itu sampai dengan tahun 1982, kendaraan ini berfungsi sebagai angkutan umum di wilayah kota Jakarta. Ya, double decker Si Jangkung Merah ini dulu beroperasi di wilayah Jakarta Selatan seperti kawasan Melawai Blok M. Memang ya, bis tingkat ini memiliki bentuk yang unik dan warna yang nyentrik, sama dengan bis tingkat yang ada di London. Bis tingkat berwarna merah yang menjadi simbol ikonik dari kota London ini merupakan salah satu jaringan yang terbesar di dunia dan beroperasi selama 24 jam sehari dan lebih dari 8.000 armada bis tingkat terdapat di kota London. Bakal bis sendiri muncul ketika kendaraan bermotor menggantikan kuda sebagai alat transportasi pada sekitar tahun 1905. Namun ketika itu bis masih menggunakan rel untuk menarik bis yang kemudian bernama tram. Seiring dengan berjalannya waktu, bis bermotor pun dapat bertahan dibandingkan dengan bis bertenaga kuda dan tram.
Berbeda dibanding Pok City yang di Jakarta. Di London, bis wisata keliling kota yang bernama Sightseeing sengaja dibuat dengan atap terbuka, sehingga penumpang dapat merasakan udara segar langsung tanpa hambatan apapun. Sight London ini mirip juga dengan bis tingkat yang ada di kota Solo. Kota Solo berseri ini punya bis city tour bernama Werkudara. Dari tokoh wayang Pandawa Werkudara. Sejak beroperasi tahun 2011, bis ini memang bertujuan untuk menarik wisatawan berkeliling menelusuri bangunan bersejarah di kota Solo. All right, gentlemen, what we have here are 13 passengers in an express elevator. Bomber wants $3 million or he blows the emergency brake. Pemirsa, tahun 94-an, bis yang satu ini bikin deg-degan penumpang dan penontonnya. Film Speed, besutan Janda Bond bergenre action ini diperankan oleh Keanu Reeves sebagai petugas polisi bernama Jack Traven. Pop quiz, hotshot. Once the bus goes 50 miles an hour. Film ini bercerita tentang Howard Payne, seorang ahli bom dan mantan polisi yang menaruh dendam dan meminta uang tebusan. Ia memasang bom pada bis kota bernomor 2525. Bom akan meledak dengan sendirinya jika pengemudinya menginjak pedal gas dalam-dalam karena tidak boleh dibawa kecepatan 50 mil per jam. Jack, I want you to get this right. No one goes off the bus. An explosion. That's our scumbag! Pemirsa, udah tahu kan kalau di Jakarta yang namanya bis itu macam-macam. Ada bis Transjakarta, Metro Mini, Kopaja, dan sebagainya. Well, coba kita tanya para penumpang bis nih tentang kondisi alat transportasi ini sekarang. Enak sih, lebih nyaman gitu ya. Jadi nyaman aja gitu. Lebih aman ya, terasa lebih nyaman aja. Terus karena kita wanita, terus muslimah juga kan, jadi nggak berdempetan sama pria itu rasanya lebih ya aman aja lah. Nah, siapa yang sering naik bis Damri? Kalau mau pergi ke bandara nih, biasanya banyak yang menggunakan bis Damri. Tapi tunggu, pada ngerti nggak sih apa singkatan dari Damri? Kurang tahu sih Mbak. Nggak tahu, Mbak. Singkatannya saya nggak tahu. Enggak. Jawatan Angkutan Motor Indonesia. Nah, banyak yang nggak tahu ya ternyata. Buat pemirsa yang belum tahu nih, Damri merupakan singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Jawatan dengan ejaan lama ya, masih menggunakan huruf D di depannya. Sejak dulu hingga sekarang, nama singkatan Damri pun tidak pernah berubah. Nah, sekarang kalau naik bis Damri lagi, jadi tahu kan singkatannya? Penting gak penting ya pemirsa, seringkali kita tidak memperhatikan sesuatu saking terbiasanya. Bis Damri sekarang bahkan sudah memiliki desain yang modern, dilengkapi dengan air conditioner dan juga jaringan Wi-Fi. Ya, bis Damri saat ini terbilang masuk dalam kategori cyberbus, yaitu bis yang dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi internet, lengkap dengan lubang colokan listrik sehingga penumpang tidak perlu khawatir dengan gadget yang kehabisan baterai. Bahkan ini untuk memanjakan penumpang, ada pula bis dengan interior kursi pesawat. Bis yang mengangkut penumpang dari Jakarta ke Solo ini menggunakan kursi bekas salah satu armada pesawat Indonesia di era 80-an. Restoran di dalam bis. Apalagi bisnya berjalan. Ya, Street Gourmet yang terdapat di kota Bandung ini memberikan sensasi yang berbeda ya pemirsa. Kalau di Jakarta dan Solo punya bis tingkat yang berfungsi sebagai bis wisata keliling kota atau city tour, di Bandung juga ada bis city tour yang bisa sambil makan di dalamnya.
Restoran di dalam bis ini memang mengambil konsep yang lain ya pemirsa. Pengunjung dapat menikmati hidangan rasa yang nikmat sambil berkeliling kota Bandung, melewati lokasi-lokasi bersejarah. Ketika pertama kali memasuki restoran bis ini, pengunjung akan disambut oleh seorang tour guide yang akan memandu dan menunjukkan titik-titik tertentu di kota Bandung. Selamat siang, kembali di sini untuk Bapak Ibu semua. Seperti gedung sate dan wilayah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Perjalanan yang ditempuh selama kurang lebih 2 jam ini memiliki kecepatan 30 km per jam. Berjalan dengan pelan ya pemirsa untuk menghindari goncangan di dalam bis yang begitu kencang dan tanpa membuat penumpang merasa pusing. Bisa diceritain nggak sih Pak, gimana sih awal masuknya street gourmet ini? Owner kita Pak Tito Aprianto, dia terinspirasi dari Jerman. Jadi di Jerman itu ada konsep yang mirip dengan ini, namanya Gourmet Liner. Kemudian beliau bertemu dengan saya dan dia mengutarakan idenya untuk membuat restoran yang berjalan ini di Bandung. Interior bis sendiri didesain seperti restoran pada umumnya, dengan menggunakan couch atau kursi yang tidak bisa digeser-geser ya. Resto bis ini mampu memuat pengunjung sebanyak 24 seat. Jadi pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum berencana untuk makan di sini. Dan pemirsa, sekarang saya mau tanya ini ke pengunjungnya langsung. Gimana sih antusiasme mereka? Kira-kira kenapa sih kok ibu tertarik datang ke street gourmet? Dari tayangan televisi di luar negeri nggak ada. Sekarang di Indonesia ada di Bandung salah satunya. Jadi saya dari Solo jauh-jauh kumpul sama teman-teman di Bandung, ingin sebetulnya itu ada sensasi lain gitu ya, dengan makan di sambil lihat kota Bandung, banyak heritage yang mungkin perlu kita lihat lagi gitu. Street Gourmet sendiri menyediakan apron untuk pengunjung. Selain itu, resto bis ini menyajikan makanan dalam bentuk paket dan disajikan dengan 3 tahapan. Bagian pertama yaitu hidangan pembuka atau appetizer. Pengunjung akan diberikan waktu untuk menikmati hidangan appetizer terlebih dahulu sambil menikmati pemandangan di sekeliling kota Bandung. Setelah itu, pengunjung akan dihidangkan makanan utama atau main course. Salah satu menu utama yang tersedia di sini yaitu makanan western seperti pasta with stick tenderloin. Makanan ini dipersiapkan di sebuah dapur pada bagian belakang bis ya. Akan ada lubang kotak kecil tempat chef mengantarkan menu yang sudah ready kepada waiters. Untuk menu utama sendiri, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang singkat karena proses awal memasak dilakukan di dapur terpisah. Menu utama yang disajikan ini didampingi dengan jus buah naga merah nih, yang pastinya segar ya untuk dinikmati di siang hari seperti pada jam makan siang ini. Begitu menu utama selesai, kemudian waiters akan mengantarkan dessert atau makanan penutup. Makanan penutup yang disajikan salah satunya coklat cake ini. Coba Ibu lihat. Bagi-bagi voucher nih dari Vodafone Store 40%. Ada yang mau? Sekolah yang kutunggu. Setelah ini masih ada lagi bis yang gak kalah menarik dari dulu hingga sekarang ya. Jangan kemana-mana dulu pemirsa. Berdiri, menanti-nanti